Lalu bagaimana penyelidikan kafe yang diduga melanggar protokol kesehatan? Kami akan bahas bersama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Ardianto dan pemilik kafe Abiu Ifat. Kita ke pemilik kafe. Bagaimana sebenarnya penerapan protokol kesehatan ketika pengunjung hadir di kafe tersebut? Iya, selamat sore. Eh, Sejauh ini sebenarnya dari pihak kami pun sudah menerapkan protokol kesehatan sebelum-sebelumnya terkait adanya COVID-19 ini. Tapi memang animo masyarakat yang cukup besar dan kondisional kita Bekasi menjadi salah satu tempat hiburan yang didatangi oleh beberapa pihak dari Jakarta dan sekitarnya. Dan di hari itu pun suasana menjadi semakin ramai. Nah, di sini kita sebagai pihak manajemen akhirnya sempat membatasi dengan adanya beberapa customer yang ingin masuk ke tempat kita. Semua hal itu sudah kita lakukan, akan tetapi di jam-jam terakhir ketika kafe kita mau tutup, kondisional band semakin ramai, otomatis pengunjung yang tadinya duduk di tempatnya masing-masing secara teratur akhirnya membludak dan ikut merasakan anime tersebut. Dan di situ kita benar-benar lepas kontrol, kita mohon maaf sekali atas nama manajemen, kayak gitu. Baik, Pak Abiu, sejauh mana upaya manajemen kafe untuk melarang penonton berjoget dan juga berkerumun seperti video yang viral? Ya, kebetulan kan di hari itu karyawan kita terbatas juga, Mbak, karena ada kendala beberapa orang yang kurang sehat di hari itu. Awalnya memang beberapa divisi yang sudah saya bagi menerapkan polanya masing-masing. Tapi ketika di jam-jam terakhir, memang kondisionalnya orang-orang ingin bubar yang tadinya, jadi kafe kita ini ada 2 lantai, Mbak, atas sama bawah. Yang tadinya duduk di atas pun akhirnya sebelum pulang ikut meramaikan acara tersebut. Sebenarnya bukan event atau kita ngadain acara joget-joget sebenarnya, Mbak. Lebih tepatnya ya, karena di sini kan polanya kita memang live music, adanya live music tiap hari ini gunanya membantu beberapa musisi yang sempat off di dunia musik, dan kita bantu untuk bekerja di sini untuk sama-sama support lah dan tetap menjalani protokol kesehatannya kayak gitu. Tapi memang animonya cukup luar biasa kemarin. Baik, Pak Abiu, seberapa ketat kafe Anda menerapkan wajib masker bagi pengunjung? Jadi kita ada pintu utama kebetulan di depan, Mbak. Di situ dijaga beberapa karyawan saya kebetulan. Yang pertama mereka harus cuci tangan dulu sebelum masuk, pakai hand sanitizer, kemudian maskernya nggak boleh dibuka selama masuk ke dalam kedai. Akan tetapi kan beberapa dari mereka setelah masuk mungkin ketika ingin makan atau merokok di tempat, karena kita ada kebetulan ada outdoor yang cukup luas, disitulah akhirnya mereka menurunkan masker atau beberapa ada yang menaruhnya dan dipakai kembali sebenarnya kayak gitu. Tapi ini pada saat dari video yang viral, Pak Abiu, terlihat pengunjung yang berjoget ini mungkin 70%, 80% diantaranya tidak mengenakan masker. Nah, di situ itu juga ada kesalahan dari pihak kami, dari pihak manajemen. Kebetulan saat itu saya sedang tidak ada di lokasi, jadi tidak bisa memantau anak-anak yang bekerja. Saya mau mati jadi dulu ya, oke. Saya mati dulu nih 1 menit. Baik, kami juga sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bekasi. Oh baik, terputus kembali. Iya. Kita masih ke Mas Abiu. Pak Abiu masih mendengar kami? Pak Abiu masih mendengar kami sebagai pemilik kafe? Masih, Mas. Oke, Pak Abiu, bisa Anda jelaskan kalau video yang viral ini sebenarnya kejadiannya di jam berapa? Karena kalau tidak salah, aturan pengunjung di tempat menikmati musik ataupun makan benar. itu di Kota Bekasi hanya sampai pukul 21. Selebihnya harus take away atau pulang. Jadi memang kondisionalnya itu ada di jam 9:30 malam, Mas, acara terakhirnya. Kebetulan sejauh ini kita disounding oleh pihak kecamatan, kita batas live music sampai jam 9:30 atau maksimal jam 10 dan akan tutup di jam 11 malam.
Nah, protokol itu semua yang diarahkan oleh pihak kecamatan sekitar udah kita ikutin sebenarnya. Namun di jam setengah 10 itu ada kemungkinan beberapa orang story dan disimpan terlebih dahulu, kemudian diangkat lagi di jam setengah 12 atau jam 12 malam, Mas. Gitu. Berarti ini kejadiannya sekitar pukul 21.30 ya, Pak Abiu ya? 21.30. Dan memang sebenarnya sudah melanggar jam malam ya? Sejauh ini kalau di Bekasi sih Mbak ya, sekitaran Galaksi, yang kita ikutin itu prosedurnya untuk live music sampai setengah 10 sih, sama dine-in kayak gitu. Jadi kita akhiri di jam setengah 10 kayak gitu. Baik, kami juga sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Andrianto. Selamat sore Pak Tri. Selamat sore Mbak Ana ya. Dengan Anissa dan Fandi di sini Pak. Ya, Mbak Anissa, Mbak Fandi. Selamat sore. Selamat sore Pak Tri. Baik, Pak Tri, tanggapan Anda terkait dengan kafe yang berjubel mengabaikan protokol kesehatan, seberapa ketat sih pihak Anda untuk merazia pelanggaran protokol kesehatan setiap malam? Jadi sejak PSBB yang terakhir kita terapkan, itu jadi memang untuk ASN dan non-ASN yang kita lakukan, itu 2/3 itu memang kita kita turunkan ke lapangan, di mana shiftnya itu kita bagi menjadi 3 shifting. Ya, ada yang pagi, siang, dan juga malam hari. Dan ini kita lakukan bersama-sama dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, beserta seluruh jajarannya, hingga sampai di tingkat Kapolsek maupun dan Ramil. Jadi memang kita lebih memilih bagaimana kita kemudian mensosialisasikan terkait dengan 3M tadi, ya, terutama adalah penggunaan masker. Baik, kalau hanya disosialisasikan tapi tidak terlalu didengar, apa yang akan dilakukan, Pak? Nah itu tadi, jadi ada hal kalau memang ada terjadi dari pelanggaran yang serius, tentunya kita akan mengambil secara tegas ya terkait dengan pengelola-pengelola baik itu mal, kafe dan pusat kegiatan yang memang tidak mengindahkan dari instruksi dari Pak Wali Kota. Saya kira itu, Mbak. Di Cafe Broker ini seperti apa temuannya? Pelanggaran apa yang ditemukan oleh Pemkot? Ya, jadi saya kira terkait dengan ada beberapa hal. Di informasi awal adalah memang terkait dengan lewat waktu. Yang kemudian yang kedua adalah banyaknya pengunjung yang kemudian tidak menggunakan masker. Jadi artinya bahwa ini yang perlu terus kita sosialisasikan dan kemudian kita inginkan sebetulnya adalah bagian daripada kesadaran warga masyarakat ya kemudian untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Baik, Pak Tri, tentunya kita semua tidak mau kalau misalnya Kota Bekasi kembali ke PSBB tahap awal. Namun jika terus ditemukan seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Ya, jadi kita akan terus evaluasi berdasarkan angka-angka yang ada. Ya, jadi memang ada transformasi. Kemudian dengan diberlakukannya jam malam yang ada di beberapa wilayah di seputaran Jakarta, Bogor, dan Depok, ini tentunya ada transformasi yang kemudian masuk ke Kota Bekasi. Dan angka-angka ini yang kemudian yang akan kita evaluasi, analisa terus. Ya, karena kemudian kalau kemudian nanti menjadi tempat epicentrum baru, tentunya Bekasi akan mengambil satu sikap ya terkait dengan mungkin pengurangan terkait bukan jam malam, tetapi mungkin pengurangan terkait dengan jam operasional. Di mana sampai hari ini adalah kafe jam 9, kemudian tempat-tempat pusat hiburan sampai jam 11 malam. Jadi mungkin akan kita minimasi, itu adalah bagian mungkin secara levelnya yang akan kita lakukan. Sejauh ini evaluasi dalam waktu, let's say 1 bulan atau 2 bulan terakhir, seperti apa kondisi kasus COVID-19 di wilayah Anda, Pak? Nah, dari terakhir rapat kita yang terakhir ya dengan Pak Kapolres dengan Pak Dan di minggu yang lalu, karena kita melakukan evaluasi ini adalah mingguan. Ya, dari minggu yang lalu itu kita lihat memang angka-angka yang di Kota Bekasi relatif turun. Di mana TR-nya ya transformasi terkait dengan COVID-19 ini 2 minggu yang lalu itu 1,55, kemudian turun menjadi 1,4 dan terakhir minggu kemarin adalah 1,1. Angka-angka ini yang terus kita lakukan. Ya, kemudian juga terkait dengan jumlah ODP dan PDP itu dari hasil yang ada juga memang walaupun ada peningkatan tetapi jumlah orang yang kemudian sembuh juga itu semakin tinggi. Ya, jadi memang tingkat kematian pun semakin rendah. Ini angka-angka yang kita dapatkan. Tetapi kita kemudian tidak bisa melihat apakah kemudian adanya pergerakan orang yang kemudian dari luar Bekasi masuk ke Bekasi. Ya, terkait dengan kebutuhan hiburan dan makan yang kemudian dilakukan secara dine-in.
seperti itu, Mbak. Kalau penyegelan sebagai sanksi ke tempat-tempat seperti ini yang melanggar akan diberikan berapa lama, Pak Tri? Nah, nanti kita lihat ya. Jadi tahapannya apakah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ya, kita lakukan evaluasi dan tentunya harus ada satu keinginan yang kuat dari pihak penyelenggara seperti yang tadi. Ya, jangan sampai kemudian terjadi kelalaian ya terkait dengan yaitu ternyata pada hari hanya tidak ada penjaganya, hari hanya terjadi pengurangan terkait dengan karyawan yang tidak hadir dan sebagainya. Satu bentuk komitmen ya adanya bahwa pemerintah tetap akan memberikan ruang ya bagi para pelaku usaha, tetapi itu tadi bagaimana pelaku usaha tadi kemudian secara prinsip ya juga bisa melakukan tingkat disiplin yang tinggi terhadap pengunjung. Baik, saya kembali ke Pak Abiyu. Pak Abiyu, sebenarnya acara ini berlangsung sampai jam berapa? Atau harus dibubarkan dulu oleh petugas baru acaranya selesai? Enggak sih Mbak, sebenarnya kemarin nggak ada pembubaran juga. Pada hari Jumat, jam 9:30 pas kita sudah selesai acara, kita clean semua bersih-bersih Mbak. Baik, Gitu. berarti tidak ada pembubaran ya? Kalau boleh sedikit ngasih saran Mbak atau Mas, jadi terkait pihak-pihak selain atas nama broker, mungkin beberapa kafe juga sempat menanyakan mengenai adanya jam 9 itu untuk dine-in. Karena pihak-pihak kami pun dapat informasi dari pihak kecamatan itu, dine-in itu maksimal di jam 10:30 sampai jam 11. Selebihnya mungkin kalau bisa saya ngasih masukan ke Pak Wakil Wali Kota, Pak Tri, kita di sini terbuka sekali untuk komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah. Kita semua juga dukung COVID-19 agar cepat terhenti. Mungkin ada sosialisasi yang lebih kepada kita, pelaku-pelaku usaha kecil, UMKM. Dengan senang hati kita akan terbuka di sini dan kita akan tujuannya arahnya akan kemana dan jam berapa waktu yang operasional yang sesungguhnya. Di situ sih kami sangat menunggu sebenarnya, karena informasi untuk tutup bukanya kita masih rancu nih. Baik, berarti dari Pak Abiyu dan rekan-rekan pemilik kafe ini masih belum ada sosialisasi yang konkret ya, masih belum ada sosialisasi yang jelas ya. Benar. Pak Tri, boleh dijawab Pak Tri? Baik, jadi saya kira nanti hari Senin kita akan panggil ya seluruh pemilik kafe, kemudian juga MICE yang ada di Kota Bekasi. Kita coba akan kita lakukan perbaikan. Kalau memang toh belum tersosialisasi secara baik, saya kira di media sosial ya baik itu di pemerintah Kota Bekasi termasuk di IG-nya Mas Triadianto dan IG-nya Bang Pepen 03 itu sudah kita berikan ya rule of the game ya permainannya bagaimana jam-jam yang berlaku terkait dengan baik makan di tempat maupun kemudian penutupan terkait dengan tempat hiburan. Ya, jadi saya kira lebih banyak lagi berkomunikasi kalau toh tidak harus ketemu harus ada selebaran. Ya, di IG kita, kemudian di IG pemerintah Kota Bekasi juga secara berkala terus kita lakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Jadi jam berapa? Jadi jam berapa sebenarnya Pak Tri? Ada informasi bahwa makan di tempat atau dine-in itu sampai batasnya jam 9, tapi Pak Abiyu mendapat informasi dari pihak kecamatan sampai jam 9:30, 21:30. Enggak ada 21:00 ya. Jadi 21:00 itu adalah dine-in terakhir. Ya, jadi setelah itu take away dan kemudian tempat hiburan hanya bisa sampai jam 23. Ya, jadi makanya nanti terkait dengan live musik dan sebagainya, sebetulnya ini sudah menjadi concern dari kita juga tidak ada lagi ya terkait dengan live musik, kemudian hiburan dan sebagainya. Hanya diperlukan sebagai tempat mereka untuk bisa membuka untuk tempat hiburan itu tadi. Saya kira itu, Mbak. Jadi tempat hiburannya dibatasi apa saja, Pak? Gimana? Hiburan dibatasi apa saja? Jika live music tidak bisa, jadi hiburannya yang diperbolehkan apa, Pak? Ya dengan musik aja, jadi tidak boleh live. Ya, jadi dengan musik kayak misalnya baik itu karaoke, tempat pijat dan sebagainya, spa, kemudian juga pub dan sebagainya. Saya kira itu, karena ini untuk menghindari memang terjadinya berkerumunan terkait dengan orang yang ada. Ya, jadi mereka duduk saja mendengarkan apa yang ada musik, tetapi kemudian mereka tetap berada di stay di tempat mereka masing-masing. Oke, masih batasan waktu yang dikatakan Pak Abiyu tadi ini masih mendapat
pelonggaran dari pihak kecamatan, ini jangan-jangan ada kong kali kong mungkin dengan pihak kecamatan atau bagaimana? Apa yang disampaikan pihak Saya kira kecamatan? nggak ada. Ya, saya kira kong kali kong yang dilakukan oleh baik ASN dan non-ASN, kemudian baik itu dengan kepolisian dan Kodim, ya saya kira tidak ada. Ya, saya yakin dan saya bisa pastikan itu. Ya, karena kita tidak akan pernah tebang pilih ya setiap kegiatan yang kemudian masuk informasi. Yang jadi kendala adalah memang kita tidak pernah dengan kekuatan yang kita miliki, tentunya kita tidak bisa melakukan sepanjang hari, sepanjang malam ya terkait dengan bagaimana kita melakukan penegakan terkait disiplin ini. Ya, karena memang jumlah areal yang kita awasi juga cukup padat dan panjang. Ya, hampir di semua 12 kecamatan harus kita akui bahwa Kota Bekasi adalah kota jasa dan perdagangan. Saya kira itu. Baik, kita harapkan aturannya semakin jelas. Terima kasih Pak Triardianto dan juga pemilik kafe Pak Bio Ifat. Selamat sore Bapak-Bapak.